Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Baik, hari ini tanggal 26 November 2021 kita akan melakukan pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya Ibu akan absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada temannya yang hadir? Semua ya. Langsung saja kita buka pembelajaran ini dengan pembacaan doa. Berdoa mulai. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Kalian hari ini akan mempelajari materi karangan. Maka dari itu tujuan pembelajarannya, yang pertama kalian dapat menyebutkan langkah-langkah menulis karangan dengan tepat. Lalu kalian dapat menyusun kalimat sederhana dengan memperhatikan penggunaan ejaan. Lalu yang ketiga, kalian dapat menulis karangan berdasarkan gambar. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai karangan. Siapa yang sudah tahu apa itu karangan? Baik, semuanya perhatikan ke depan. Apa sih yang dimaksud dengan karangan? Siapa yang di sini pernah membuat karangan? Misalnya karangan sehabis liburan, pergi liburan ke rumah nenek, ke kebun binatang. Nah, itu yang kalian buat itu adalah karangan. Jadi, apa sih sebenarnya karangan itu? Karangan adalah sebuah cerita atau hasil ciptaan yang berbentuk paragraf yang tersusun. Itu yang disebut dengan karangan. Nah, ada di sini langkah-langkah menyusun karangannya. Yang pertama, apa? Menentukan tema. Yang kedua, menentukan judul. Yang ketiga, membuat kerangka karangan. Dan yang terakhir, menyusun kerangka karangan tersebut. Nah, itu adalah langkah-langkahnya. Namun, ada pula yang harus kita perhatikan dalam menulis karangan. Yang pertama adalah penggunaan huruf besar dan penggunaan tanda baca. Ada di awal kalimat. Misalnya, menulis awal kalimat. Nah, ini harus menggunakan huruf besar. Dan yang kedua, nama kota, lalu nama orang, dan nama Allah atau nama Tuhan. Itu harus hurufnya besar. Nah, yang selanjutnya kita perhatikan adalah penggunaan tanda baca. Ada apa saja tanda baca? Ada titik, ada koma, ada tanda seru, dan ada tanda tanya. Nah, perhatikan ke depan. Di sini Ibu ada contoh. Contoh gambar berseri. Nah, gambar pertama nih. Ada siapa ya? Ada. Nih, kalian nanti bisa tulis seperti ini. Pada suatu hari, ada 3 anak perempuan sedang bermain sepulang sekolah. Mereka bermain apa ini? Bermain karet. Nah, mereka bermain karet dengan sangat senang atau sangat bergembira. Nah, nanti kalian bisa beri nama mereka. Misalnya, Susi, Dina, dan Mulan sepulang sekolah bermain karet di halaman rumahnya. Nah, ini gambar pertama ya. Selanjutnya gambar kedua. Gambar kedua, lihat ada gambar apa? Nah, gambar kedua Dinanya terjatuh. Nah, akibat terlalu bersemangat dan kurang berhati-hati, Dina terjatuh. Nah, Susi dan Mulan pun terlihat panik. Nah, ini adalah gambar kedua. Nanti kalian bisa susun di paragraf selanjutnya ya. Lalu ada gambar selanjutnya. Gambar selanjutnya. Nah, lihat di sini Dina dibantu oleh Susi dan Mulan untuk bangun dan diantar ke rumahnya untuk diobati agar bisa segera diobati. Nah, nanti kalian susun lagi paragrafnya. Nah, cerita ke-1, kedua, dan ketiga tersebut akan terbentuk menjadi sebuah paragraf. Dan yang gambar terakhir, hanya mereka di rumah Dina, Susi, dan juga Mulan mengobati lukanya Dina. Setelah itu mereka beristirahat dan akan lebih berhati-hati lagi ketika mereka sedang bermain. Nah, selesai ceritanya. Jadi ini adalah salah satu contohnya nih. Salah satu contoh gambar berseri yang bisa dibuat karangan. Kalian dibagi kelompok ya, 3-4 orang. Nanti Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya lihat ke depan. Nah, di sini Ibu ada gambar 3 orang anak sedang bermain.
Nah, nanti kalian lihat apa yang terjadi selanjutnya. Diskusikan dengan kelompoknya ya. Nanti Ibu akan bagikan, lalu kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, kalian buat karangan berdasarkan gambar ini. Dan jangan lupa, ketika menulis karangan harus memperhatikan tadi apa? Huruf besar dan tanda bacanya ya. Baik, Ibu akan bagikan ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, semuanya sudah mengumpulkan tugasnya ya. Nah, tadi dilihat hasil tugas berkelompoknya sudah bagus-bagus. Tapi harus ada juga yang diperhatikan karena masih ada yang menggunakan ejaan dan huruf besar yang salah. Anak sampai sini sudah mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Pembelajaran hari ini telah selesai, kita dapat simpulkan. Tadi apa sih yang disebut dengan karangan ya? Jadi karangan itu adalah sebuah cerita atau hasil ciptaan yang berbentuk paragraf namun secara tersusun. Nah, itu yang disebut dengan karangan. Tidak lupa juga kita harus memperhatikan langkah-langkah membuat karangan dan tanda bacanya, misalnya huruf besarnya, tanda tanyanya, tanda bacanya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan pembacaan doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sekian dari Ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.